terbiasa muda ya, karena dia baru usia sekitar 18-9 bulan. Kemudian di tahun 1996 itu status bidan diberikan sebagai PTT. Ya, jadi memang tahun 89 itu mulai dibuka program pendidikan bidan A. Di tahun 95 itu terakhir lulusan program pendidikan bidan A itu mendapatkan NPWP PNS, ya, tidak langsung diangkat sebagai PNS, tapi dia sebagai statusnya adalah bidan pegawai tidak tetap atau PTT. Ya. Nah, PTT itu yang dia ditempatkan di desa itu dengan kontrak selama 3 tahun ya dengan pemerintah dan dapat diperpanjang lagi 2 kali 3 tahun lagi. Nah, untuk beberapa waktu yang lalu memang para bidan PTT ini karena memang merasa sudah cukup lama mengabdi, maka sempat ketika tidak diangkat sebagai PNS itu mereka melakukan semacam demonstrasi gitu ke pusat untuk pemerintah itu mengangkat mereka sebagai pegawai negeri sipil ya, karena memang pengalaman mereka itu luar biasa. Ya, mereka berpikir bahwa dibandingkan dengan lulusan yang baru ya, itu lebih baik mereka yang sudah cukup lama mengabdi di desa. Berikutnya tahun 93 itu dibuka program pendidikan bidan B. Ya, peserta didiknya dari lulusan akar atau akademi perawat dan lama pendidikan 1 tahun. Nah, tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada program pendidikan bidan A. Pendidikan ini hanya berlangsung 2 angkatan, kemudian ditutup. Nah, saya termasuk orang yang menjadi kesadaran pada program pendidikan bidan B ini dengan beriana. Ya. Jadi kami dulu dari akar, kemudian lanjut pendidikan untuk bidan itu 1 tahun. Nah, itu makanya disebut dengan program pendidikan bidan B. Yang harapannya itu adalah menjadi pengajar ya, atau menjadi guru di program pendidikan bidan A. Nah, tahun 93 juga dibuka pendidikan bidan program C. Nah, makanya saya tadi bilang ada A, ada B, pasti ada C gitu ya. Tapi nggak ada D. Program pendidikan bidan itu hanya sampai pada C saja. Nah, kalau yang pendidikan bidan program C itu menerima lulusan dari SMP, ya, ada perbedaan. Kalau program pendidikan bidan A itu latar belakang pendidikannya adalah dari SPK. Kalau B itu dari upper, kalau C itu dari SMP, ya, dari SMP plus 3 tahun bidan. Berikutnya di tahun 94-95, pemerintah juga menyelenggarakan uji coba pendidikan bidan jarak jauh atau distance learning di 3 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, kemudian di tahun 95-96 dilaksanakan diklat jarak jauh atau DJJ bidan tahap 1 di 15 provinsi. 96-97 diklat jarak jauh tahap 2 di 16 provinsi. Kemudian 97-98 tahap 3 di 26 provinsi. Nah, secara keseluruhan atau secara kumulatif diikuti 6.306 bidan dan sejumlah 3.439 atau 55% yang lulus. Berarti yang lainnya 40% tidak lulus untuk diklat jarak jauh bidan. Nah, kemudian di tahun 98-99 DJJ tahap 4 di 26 provinsi masing-masing 60 orang. Ya. DJJ dilaksanakan oleh Pusdiklat, Depkes dan Bapelkes di provinsi masing-masing. Kayaknya kita kembali lagi ya ke distance learning atau pendidikan jarak jauh bidan ya, kayak kita ini daring ya. Kalau dulu mungkin belum ada daring, tapi mungkin dikirimkan modul-modul pendidikannya sesuai dengan kurikulumnya ya.
Nah, ini kita itu termasuk distance learning ya, pendidikan bidang jarak jauh ini. Karena tidak ada tatap muka. Oke, berikutnya tahun 94 itu dilaksanakan pelatihan LSS atau Life Saving Skill dengan pembelajaran berbentuk 10 modul. Nah, ini dengan koordinator Direktorat Kesehatan Keluarga Dirjen Binkesmas. Sedangkan untuk pelaksananya adalah rumah sakit provinsi dan kabupaten. Tahun 96, IDI bekerja sama dengan DKes dan ICMM atau American College of Nursing dan rumah sakit swasta mengadakan TOT atau Training of Trainer. Jadi melaksanakan pelatihan untuk pelatih ya, kepada anggota IDI sebanyak 8 orang ya, dari Jakarta itu yang mengikuti. Untuk LSS yang kemudian menjadi pelatih IDI di pengurus pusat IBI ya, yang di Jakarta. Yang kemudian mereka sebagai pelatih melatih dosen-dosen, kemudian juga bidan desa, bidan praktek swasta, ya, itu untuk mengikuti life saving skill atau pelatihan dengan 10 modul, ya. Memang di tempat kita mungkin hanya saya kali ya yang ikut LSS, sama sebetulnya ada satu lagi Bu Tat Indra itu, tapi beliau sudah pensiun, ya. Sehingga yang merasakan pelatihan LSS itu hanya saya saat ini. Yang lainnya tidak, karena hanya beberapa saja ya. Nah, LSS itu sebetulnya bagus sekali. Kita diajarkan untuk pagi itu ada perkuliahan gitu ya. Tapi nanti sore atau malam itu kita harus langsung terjun ke pasien. Jadi setiap hari selama 3 minggu. Ya, kebetulan waktu itu saya mengikuti pelatihan ini itu di Rumah Sakit Sentralus Jakarta. Jadi memang pagi itu kita kuliah materi yang diberikan oleh presiden maupun dari dokter Abdi, kemudian sore atau malamnya kita dinas. Jadi on call. Jadi kita selama 3 minggu penuh itu kita menginapnya juga di asrama yang dekat sekali dengan rumah sakit. Jadi dalam satu lingkup ya, sehingga begitu selesai pembelajaran langsung ke pasien. Memang waktu itu sebenarnya cukup banyak memberikan satu pengalaman ya yang luar biasa, karena kita belajar langsung ke pasien, itu menjadikan lebih tampil. Karena itu juga untuk life saving skill itu kita belajar tentang kedaruratan, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya menolong persalinan di mana ibunya mengalami perdarahan hebat misalnya, itu kita harus bisa di situ. Termasuk ketika terjadi kemacetan ya kita dilatih untuk menggunakan vakum ekstraksi ya, vakum ekstraksinya tapi yang digunakan itu bukan dari logam. Kalau yang dokter Objin itu dulu menggunakannya dari logam. Kita diajarkan untuk menggunakan vakum ekstraksi itu yang dari karet ya, sehingga tidak banyak menimbulkan trauma kepala pada bayi yang ditolong. Kemudian di tahun 95-98 IBI bekerja sama dengan Mothercare melakukan pelatihan dan review bagi bidan di rumah sakit, puskesmas, dan bidan desa di Kalimantan Selatan. Jadi jadi yang namanya perkembangan pendidikan bidan di Indonesia itu tidak hanya melulu munculnya satu institusi pendidikan, tetapi juga bagaimana termasuk peningkatan kualitas atau mutu bidan gitu ya, termasuk pelatihan-pelatihan. Nah, peer review atau belajar sendiri dengan teman sejawat bidan ya, baik di rumah sakit maupun puskesmas itu bisa memberikan pembelajaran. Contoh misalnya, saya termasuk peer review itu kelompok kecil gitu ya, kelompok kecil yang anggotanya adalah bidan yang saling membelajarkan. Misalnya, saya baru menolong persalinan, misalnya dengan kondisi ibu terjadi perdarahan postpartum. Nah, itu saya cerita di situ. Apa yang saya lakukan, kemudian apa yang seharusnya dilakukan, apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau tidak. Nah, itu ditanggapi oleh kelompok kecil itu yang terdiri dari bidan-bidan
teman sejawat kita. Itu yang disebut dengan peer review. Sehingga pengalaman orang lain bisa kita ambil pembelajarannya untuk pengalaman kita di waktu yang akan datang ketika mungkin kita akan menemui kasus yang sama, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2000 telah ada tim pelatihan APN atau asuhan persalinan normal. Sebelum disebut dengan asuhan persalinan normal itu sebetulnya ada pelatihan APD, asuhan persalinan dasar. Tapi dalam perkembangannya APD atau asuhan persalinan normal itu, asuhan persalinan dasar itu menjadi sebutannya APN atau asuhan persalinan normal. Apa itu? Itu adalah tata cara atau cara-cara menolong persalinan dengan 60 langkah. Ya, kalau dihitung itu kita menolong persalinan itu sampai 60 langkahnya. Nah, itu yang disebut dengan asuhan persalinan normal. Tolong diingat. Jangan sampai nanti pembelajaran di semester 3 ada persalinan tapi nggak paham APN itu apa. APN itu apa ya Bu ya? Nggak tahu singkatannya. Ya, asuhan persalinan normal. Artinya apa? Kita bidan hanya menolong persalinan yang normal. Kalau tidak normal, ya dirujuk. Nggak boleh kita menangani sendiri. Gitu ya. Nah, APN itu dikoordinasikan oleh Maternal Neonatal Health atau MNH yang sampai saat ini telah melatih APN di beberapa provinsi, kabupaten, peserta adalah bidan dan guru atau dosen. Ya, jadi memang wajib bagi seorang guru dosen bidan yang mengajar di kebidanan itu untuk ikut pelatihan asuhan persalinan normal. Ya, wajib sebenarnya. Berikutnya di tahun 2000 itu mulai dibuka D4 bidan pendidik di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan peserta didik dari lulusan D3 kebidanan. Waktu itu yang pertama kali muncul atau yang ada itu adalah Universitas Gadjah Mada. Kemudian disusul dengan Unpad, Budi Waluyo, dan Poltekkes. Kalau dulu Depkes kita ya, Poltekkes, Depkes Semarang, sekarang Poltekkes Kemenkes Semarang. Lalu diikuti oleh institusi yang lain yang sudah tidak terhitung jumlahnya, ya, D4. Kemudian di tahun 2008 itu dibuka S1 kebidanan di Unair Surabaya. Ya, itu di Unair. Kemudian di 2010 itu S1 kebidanan di Unbrau Malang, ya, Universitas Brawijaya Malang. Dan di tahun 2011 di Universitas Andalas. Ya, itu adalah 3 universitas yang menyelenggarakan S1 kebidanan. Nah, tahun 2006 dibuka S2 kebidanan di Unpad yang raw inputnya dari D4 kebidanan, ya, di Universitas Pajajaran. Tahun 2014 itu Stikes Aisyah Yogyakarta mulai mendirikan S2 kebidanan. Nanti gelarnya itu Magister Kebidanan atau MKep. Ya. Nah, di tahun 2014 UNIF juga menerima lulusan dari D4 untuk melanjutkan pendidikan Magister Sains Terapan Peminatan Kebidanan. Jadi sebelum MSc, kalian tahu kan di Poltekkes sudah ada MSc ya. Itu sebetulnya awalnya adalah yang membidani atau yang ikut dalam melahirkan adanya MSc itu adalah dari Poltekkes Semarang. Karena Politeknik itu tidak boleh menyelenggarakan pendidikan yang di atasnya D4, maka bekerja sama dengan UNDIP untuk menyelenggarakan MSc. Namun di tahun 2015 setelah ada beberapa angkatan ya yang di UNDIP itu sekitar mungkin 2 angkatan, kemudian Poltekkes Kemenkes Semarang itu mendapatkan SK untuk bisa menerima lulusan dari D4 mendirikan Magister Sains Terapan Kebidanan. Jadi di UNDIP itu hanya ini sekitar 2 tahun ya atau 3 tahun
3 angkatan kalau tidak salah. Kemudian pindah lagi kembali ke Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, kemudian di tahun 2017, Poltekkes Kemenkes Semarang dan Surakarta menerima lulusan dari D4 untuk melanjutkan ke pendidikan profesi bidan yang lamanya 2 semester. Setelah itu diikuti oleh banyak sekali institusi saat ini yang menyelenggarakan pendidikan profesi bidan. Ya, saya berharap bahwa kalian tidak hanya sampai di D3 saja, karena sudah ada sampai S2 perbidanan. Ya, jangan sampai hanya berhenti sampai di D3. Kenapa? Karena kalau D3 itu memang bukan berarti saya mengecilkan D3, bukan ya. Tetapi memang untuk ke depan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang kebidanan ya, itu bahwa untuk bisa membuka praktek bidan gitu ya, itu memang minimal pendidikannya harus profesi bidan ya. Terus kalau yang lulusan D3 apakah bisa bekerja? Bisa. Tetapi kedepannya untuk yang lulusan D3 kebidanan itu bukan asisten, tetapi dia bekerja harus dalam pengawasan yang sudah profesi bidan. Ya, paham ya? Jadi memang kewenangannya antara yang D3 dengan yang profesi bidan itu jelas berbeda. Kalau profesi bidan itu boleh mandiri, ya boleh mandiri, boleh buka praktek. Tapi kalau yang D3 kebidanan, menurut undang-undang tersebut, kebidanan itu tidak. Jadi kalau mau bekerja ya dia bisa, ya tetap bisa. Tapi dia kalau di klinik ya harus di bawah yang profesi bidan. Kalau dia di rumah sakit ya masalah karena tergantung dari kebutuhan. Tapi kalian tidak perlu khawatir ya bahwa nanti jangan-jangan kita nggak bisa bekerja, tetap bisa ya. Baik di rumah sakit maupun puskesmas, tapi tetap di bawah ya yang profesi bidan dalam pengawasan. Oke, untuk perkembangan pendidikan bidan ini sudah saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya ini. Halo? Ini masih ada nggak sih? Ada, itu baru kemarin tak rintis Pak itu Pak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah oke, ready. Pada ngantuk ya, kayak didongengin. Nah, niku paling-paling ya sekretariat. Ayo ketemu Pak, aja diam sih, ketemu. Nanti main enak gitu loh Pak. Ada pertanyaan? Nggih Pak. Siap Pak, oke Pak. Ya memang untuk sejarah ya memang nantinya harus kalian hafal ya. Nanti ya sama seperti kalau kalian belajar tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia gitu ya, itu menghafalkan tahun-tahun. Nah kalau yang di pelajaran kebidanan tentang sejarah pendidikan bidan ya kita juga menghafalkan tahun ya, kapan mulai ada pendidikan bidan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita cukupkan sampai di sini atau lanjut. Lanjut, dapat ngantuk ya. Oke, kita akan Astagfirullah.